Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, berjumpa lagi dengan saya Novi Aulia, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, dengan NIM 204210182. Baiklah, video kali ini akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Berikut ini cuplikan video mengenai atau penjelasan mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Selamat menyaksikan. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, artinya kelima Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa terminologi yang dikemukakan para pakar untuk menggambarkan peran Pancasila sebagai rujukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. A. Konsep dan urgensi Pancasila dalam pengembangan ilmu. Setiap ilmu pengetahuan dan teknologi iptek yang dikembangkan di Indonesia harus tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor pengembangan iptek itu sendiri. Nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Artinya mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu, memperbumian ilmu. B. Urgensi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pluralitas nilai yang berkembang dalam masyarakat Indonesia sekarang ini sering dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandangan manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Dalam dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan iptek Indonesia. Perkembangan iptek didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti spiritual, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai kepribadian bangsa Indonesia. Sumber yuridis. C. Sumber yuridis Pancasila dalam pengembangan ilmu. Negara RI adalah negara hukum Rechtsstaat, dan salah satu cirinya adalah istilah yang bernuansa bersinonim, yang pemerintahan berdasarkan hukum rule of law. Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam pembentuk dan menyelenggarakan negara hukum tersebut. Hal tersebut berarti pendekatan yuridis dalam merupakan salah satu pendekatan utama dalam pengembangan atau penggayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila. Urgensi pendekatan yuridis ini adalah rangka menegakkan undang-undang law enforcement yang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Penegakan hukum ini hanya akan efektif apabila didukung oleh kesadaran hukum warga negara, terutama dari kalangan intelektualnya. Dengan demikian, pada giliran melalui pendekatan yuridis tersebut, mahasiswa dapat berperan serta dalam mewujudkan negara hukum formil dan sekaligus negara hukum material, sehingga dapat diwujudkan keteraturan sosial, order, dan sekaligus 22 terbangun suatu kondisi bagi terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. D. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu belum banyak dibicarakan pada awal bangsa Indonesia. Para pendiri negara yang termasuk cendekia
atau intelektual bangsa Indonesia pada masa itu mencurahkan tenaga dan pemikirannya untuk membangun bangsa negara. Para intelektual merangkap sebagai pejuang bangsa masih disibukkan pada upaya pembenah dan penataan negara yang baru saja terbebas dari penjajahan. Segelintir rakyat Indonesia mengenyam pendidikan di masa penjajahan itu yang menjadi pelapor bagi kebangkitan bangsa, sehingga ketika negara Indonesia merdeka diproklamirkan, mereka merasa perlu mencantumkan aspek kesejahteraan dan pendidikan ke dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melindungi segenap tanah tumpah darah Indonesia. Sila-sila Pancasila tercantum dalam pembukaan UUD 1945 merupakan bagian dari amanat para pendiri negara untuk mengangkat dan meningkatkan serta memajukan kesejahteraan bangsa Indonesia yang dalam artian meningkatkan perekonomian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia agar setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Next, Soekarno selalu menyinggung perlunya setiap sila Pancasila dijadikan blueprint bagi setiap pemikiran dan tindakan bangsa Indonesia, karena tidak akan terjadi kemunduran dan pencapaian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai blueprint dalam pernyataan Soekarno kurang lebih mengandung pengertian yang sama dengan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek. Nah, sila-sila Pancasila sebagai cetak biru harus masuk ke dalam seluruh rencana pemikiran dan tindakan bagi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar ini, pengembangan ilmu baru mulai dirasakan sebagai kebutuhan yang mendesak sekitar 1980-an. Sumber sosiologis Pancasila dalam pengembangan ilmu. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. Pembangunan fasilitas teknologi seringkali tidak melibatkan peran serta masyarakat sekitar. Padahal, apabila terjadi dampak negatif berupa kerusakan fasilitas teknologi, maka masyarakat yang akan terkena langsung akibatnya. Masyarakat sudah menyadari perannya sebagai makhluk hidup yang dikaruniai akal dan pertimbangan moral, sehingga kepekaan nurani menjadi sarana dan bersikap resisten terhadap kemungkinan buruk yang terjadi di balik pengembangan iptek. Masyarakat terlebih peka terhadap isu kemanusiaan di balik pengembangan dan pengembangan iptek, karena dampak negatif pengembangan iptek seperti limbah industri merusak lingkungan secara langsung mengusik kenyamanan hidup masyarakat. Next, ada era reformasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutan pada acara silaturahmi dengan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia AIPI dan Masyarakat Ilmiah 20 Januari 2010 di Serpong. SBY menegaskan bahwa untuk menjadi negara maju, developed country adalah dengan memadukan pendekatan sumber daya alam, iptek dan budaya untuk convenience based, resource based, and culture based. Development Indonesia harus mengembangkan sistem inovasi nasional yang didasarkan pada suatu komitmen antara pemerintah, komunitas ilmuwan dan swasta, dan dengan berkolaborasi dengan dunia internasional. Habibie dalam pidato 1 Juni 2011 menegaskan bahwa penjabaran Pancasila sebagai dasar nilai dalam berbagai kebijakan penyelenggara negara merupakan mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan. Dapat disimpulkan bahwa sumber politis dari Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek lebih bersifat apologis karena hanya memberikan dorongan kepada kaum intelektual dan menjabarkan nilai Pancasila lebih lanjut. F. Sumber politis Pancasila dalam pengembangan ilmu. Salah satu sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Tujuan agar Anda mampu mendiagnosa dan mampu memformulasikan apa atau usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai Pancasila. Bukankah Pancasila dalam tataran tertentu merupakan ideologi
politik, yaitu mengandung nilai-nilai Pancasila kaidah penuntun dalam mewujudkan tata tertib sosial politik yang ideal. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Budiarjo 1998 32 sebagai berikut. Ideologi politik adalah himpunan nilai-nilai, ide, norma-norma, kepercayaan dan keyakinan. Suatu Weltanschauung yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang atas dasar mana dia menentukan sikapnya terhadap kejadian dan problem politik yang dihadapinya dan yang menentukan tingkah laku politiknya. Melalui pendekatan politik ini, Anda diharapkan mampu menafsirkan fenomena politik dalam rangka menemukan pedoman yang bersifat moral yang sesuai dengan nilai Pancasila untuk mewujudkan kehidupan politik yang sehat. Pada gilirannya, Anda akan mampu memberikan kontribusi konstruksi dalam menciptakan struktur politik yang stabil dan dinamis. Next. Secara spesifik, fokus kajian melalui pendekatan politik tersebut yang menemukan nilai-nilai ideal yang menjadi kaidah penuntun dan pedoman dalam mengkaji konsep-konsep pokok dalam politik yang meliputi negara, state, kekuasaan, power, pengambilan keputusan, decision making, dan kebijakan polis, dan pembagian distribution sumber daya negara baik di pusat maupun di daerah. Melalui kajian tersebut, Anda diharapkan lebih termotivasi, berpartisipasi, memberikan masukan konstruktif bagi baik kepada infrastruktur politik maupun suprastruktur politik. Terima kasih. Nah, itulah penjelasan mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa.